Tuhan? Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Allah atas kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita tahu bahwa Allah senantiasa memproses hidup kita ini semakin hari semakin nyata di dalam Tuhan. Semakin hari kita semakin mengerti tentang kehendak Tuhan. Semakin hari kita semakin bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah yang asalnya daripada Tuhan. Kita terus belajar bagaimana kita menyerahkan hidup kita tanpa Tuhan. Seperti beberapa waktu yang lalu sudah saya jelaskan bahwa dalam tema 1 tahun ini kita akan belajar tentang iman, pengharapan, dan kasih. Kita telah berbicara banyak tentang iman, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu ya, yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita lakukan atau yang kita terima di sini. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita yakin dan percaya, Allah akan memberikan apa yang menjadi kepercayaan kita, keinginan kita. Dan saat ini kita akan belajar tentang pengharapan. Apa yang kita harapkan dalam hidup kita? Apa yang kita harapkan untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan di dalam hidup? Dan apa yang diharapkan Tuhan di dalam hidup kita? Karena kita tahu bahwa apa yang kita harapkan belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi apa yang diharapkan Tuhan untuk kita tentunya untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kebaikan di dalam hidup kita. Maka kita akan belajar bagaimana apa yang Allah harapkan di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa inilah yang diharapkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita baca terlebih dahulu dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Sebenarnya kalau kita baca dari pasal yang ke-6 ini, ayat 9 sampai ayat ke-12, tetapi saya akan ambil satu ayat, bahkan 2 ayat dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dikatakan pada kita. Mari kita baca terlebih dahulu dalam Ibrani ya, pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10 dan 11. Diinginkan demikian. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi yang diharapkan Allah kepada kita seperti ayat yang ke-11 dikatakan. Tetapi kami ingin ya, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi pengharapan yang pasti. Karena kita tahu bahwa pengharapan itu kadang-kadang pengharapan yang tidak pasti kita terima. Contohnya saja, banyak orang menjanjikan sesuatu, kita tunggu, tapi ternyata tidak terjadi. Itu pengharapan yang tidak pasti. Banyak orang yang berjanji, tetapi tidak akan dipastikan, artinya tidak dilakukan. Tetapi kita yakin apa yang dijanjikan Tuhan terhadap orang-orang percaya pasti itu dilakukan. Waktunya itu sebentar maupun waktunya itu lama. Bukti yang nyata apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, bahwa Allah berjanji bahwa keturunan Abraham itu banyaknya seperti pasir di laut dan banyaknya juga seperti bintang di langit. Ditunggu kadang-kadang pengharapan itu menggoyahkan kita. Tapi kenyataannya juga Allah menepati janjinya. Walaupun mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah.
Ternyata Sarah sudah umur 90 tahun, Abraham sudah umur 100 tahun baru melahirkan seorang anak. Itu janji Tuhan. Ya. Ternyata juga sampai sekarang dikatakan bahwa ada pujian dikatakan bahwa Bapak Abraham punya banyak anak ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku termasuk, kamu juga termasuk. Ini bukti bahwa janji itu pasti. Harapan yang telah Tuhan berikan kepada kita ini pasti. Nah itu yang perlu saya dan saudara yakini di hadapan Tuhan. Seperti tadi dibaca di dalam Ibrani pasal yang ke-6 tadi, ayat yang ke-10 sampai 11. Kita tahu apa yang diharapkan Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan terhadap kita sebagai orang percaya. Allah ingin supaya kita ini melayaninya, ya, melayani Tuhan. Ya, jadi di sini dikatakan supaya kita melayani dengan beban kita. Yang dimaksud beban itu jangan sampai terlalu berat, sehingga suatu tekanan, sehingga suatu paksaan. Bukan yang di sini dikatakan beban pelayanan itu bukan paksaan, bukan yang memberatkan, bukan yang membuat stres, tidak. Tetapi beban yang Allah inginkan untuk kita melayani Tuhan adalah bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang yang telah diselamatkan. Jadi ini dikatakan kepada kita sebagai orang yang telah diselamatkan, Allah ingin supaya kita ini membuktikan tanggung jawab kita kepada Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Seperti di dalam Ibrani pasal yang ke-6 tadi dikatakan kepada kita. Jadi kehidupan orang percaya, kehidupan kita semua sebagai orang Kristen, ya, itu normal. Yang normal adalah ketika kita ini mengambil keputusan untuk dipanggil dan hidup dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi orang yang normal, sebagai orang yang merasa dipanggil Tuhan, diselamatkan, kemudian kita mempunyai kerinduan untuk menyelamatkan orang lain, itu normal. Tetapi kalau orang yang tidak normal, mesti dikatakan ya, pokoknya saya sudah diselamatkan, pokoknya saya juga bebas dari hukuman maut, pokoknya saya sudah masuk surga, orang lain terserah. Itu berarti tidak normal. Lah itulah sebabnya maka Allah inginkan supaya kita ini mempunyai, ya, pribadi yang normal, mempunyai pribadi yang mempunyai keinginan untuk melayani orang lain, menyelamatkan orang lain. Inilah sebabnya dikatakan kepada kita, karena kita tahu adalah salah satu tujuan Tuhan memanggil kita, ya, memanggil kita setelah kita diselamatkan itu adalah untuk melayani Dia. Ya. Ini harapan Allah. Tentunya menjadi harapan kita juga, supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani pekerjaannya. Yaitu ada beberapa hal yang harus kita tunjukkan supaya kita ini bisa dianggap orang yang normal di hadapan Tuhan. Yaitu yang pertama dikatakan pada kita, tunjukkanlah pelayanan ini adalah sangat-sangat penting. Jadi kita harus menunjukkan pelayanan pekerjaan Tuhan itu bukan hanya sekedar saja, tetapi pelayanan pekerjaan Tuhan itu merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga perlu dipersiapkan, perlu digumuli, perlu didoakan, ya, jauh sebelumnya, supaya pelayanan yang kita kerjakan ini menghasilkan buah. Ini yang dianggap bahwa menyadari hidup kita ini bahwa pelayanan itu penting, ya, pelayanan itu penting. Jadi jika ada orang, ya, yang saat ini masih bersikap acuh tak acuh, jika saat ini masih banyak orang yang bersikap apatis, ya, jika pada saat ini banyak orang masih mempunyai hati yang cuek terhadap pelayanan, itu perlu dipertanyakan di dalam pertobatannya. Itu perlu dipertanyakan di dalam sebagai seorang Kristen dikatakan pada kita, ya. Sehingga kalau mereka itu merasa terpaksa dalam pelayanan, bahkan mereka malah menghalang-halangi dalam kemajuan pelayanan, ya, itu yang tidak normal, seperti tadi saya katakan, ya. Sehingga tidak terlibat di dalam pelayanan, ya,
kita sudah tidak terlibat dalam pelayanan. Kalau ada orang pelayanan yang maju malah mencurigai. Kalau ada orang pelayanan yang maju malah merasa kok tidak aku, padahal tidak mau untuk melakukannya itu. Nah, inilah sebabnya dikatakan kepada kita Bapak Ibu yang di Tuhan. Jadi hal ini sangat penting, ya, supaya kita terlibat di dalam pelayanan, ya, supaya kita mendukung di dalam pelayanan. Ya. Hanya pelayanan yang bisa kita lakukan. Pelayanan bukan hanya di mimbar ini. Pelayanan bukan hanya pada waktu di altar ini. Ya. Pelayanan bukan menjadi ketua pemuda. Pelayanan bukan hanya menjadi ketua sekolah minggu atau pengurus minggu. Tapi pelayanan di mana? Apa yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Apa yang kita bisa lakukan membawa orang lain kepada Tuhan dengan kesungguhan, dan akhirnya orang itu akan bertumbuh berkembang, membuktikan pelayanan yang ada buahnya. Karena kalau orang Kristen tidak berbuah, seperti pada waktu Tuhan Yesus sedang berjalan dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus merasa capek, merasa panas, merasa haus, sehingga berteduhlah di suatu pohon yang rindang. Pohon yang rindang. Sehingga pada waktu itu Tuhan Yesus melihat pohon yang rindang, dicari buah-buahnya, tidak ada satu pun yang muncul. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Sehingga ditutup. Hari berikutnya muridnya lewat di situ sudah kering. Jadi inilah sebabnya Bapak Ibu yang Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan, supaya menganggap bahwa pelayanan itu penting, supaya pelayanan itu menjadi gaya hidup kita, supaya pelayanan itu menjadi hal yang perlu kita fokuskan sehingga nanti akan menghasilkan buah di dalam hidup. Mengapa hal itu penting? Karena bagi orang percaya pelayanan seharusnya menjadi gaya hidup. Menjadi gaya hidup bukan sekedar hanya pilihan saya melayani, bukan sekedar merupakan suatu hal yang terlibat di dalamnya, tetapi pelayanan yang sungguh-sungguh, yang terus-menerus menghasilkan buah. Itu yang diharapkan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menganggap bahwa pelayanan itu penting? Ataukah kita itu menganggap pokoknya saya sudah diselamatkan, pokoknya saya rajin ke gereja, pokoknya saya rajin rajin persekutuan? Tidak, kita harus ambil bagian. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Namanya kita bisa, saya ingin, walaupun itu tidak kelihatan, tetapi kita mempunyai kerinduan untuk melayani. Setiap hari berdoa untuk jemaat-jemaat yang tidak aktif di dalam bergereja, kita doakan, kita absenkan, walaupun tidak kelihatan. Tapi pada waktu nanti muncul orang-orang yang tidak pernah kelihatan itu kembali lagi oleh karena doa-doa kita kepada Tuhan. Itu yang diinginkan kita. Tapi banyak orang kadang-kadang pelayanan hanya ditampilkan. Enggak, kalau saya tidak menjadi pengkhotbah saya tidak mau. Kalau saya tidak menjadi pelayan altar saya tidak mau. Kalau saya tidak menjadi ketua saya tidak mau. Itu membuktikan bahwa pelayanan hanya sekedar dipandang oleh manusia. Tapi yang paling utama, bagaimana kita pelayanan dipandang oleh Tuhan. Yang walaupun kadang-kadang tidak kelihatan seperti tadi doa, kita berdoa di rumah tidak ada orang yang tahu, tetapi kerinduan kita supaya jemaat-jemaat yang lama itu hadir, muncul kembali, mempunyai hati yang kasih mula-mula muncul kembali, rindu untuk bersekutu. Dan itu yang diharapkan oleh Tuhan. Bukan berarti pelayanan harta tidak penting, enggak. Bukan berarti khotbah ini tidak penting, enggak. Semuanya adalah penting, tapi semua motivasi kita bahwa pelayanan itu penting. Oleh karena itu saya harus lakukan dengan ketulusan. Walaupun itu tidak dihargai orang, walaupun kadang-kadang itu tidak dipuji oleh orang, tetapi saya tetap melayani. Yang penting bagaimana saya dipuji, dimuliakan bersama dengan Tuhan. Ini sangat penting. Maka Allah mengharapkan dalam hidup kita ini supaya kita ini menganggap bahwa pelayanan itu penting. Maka perlu kita persiapkan jauh sebelumnya.
kadang-kadang saya berdoa ini, hari-hari apa ya yang harus saya lakukan supaya firman Tuhan ini bukan hanya sekedar disampaikan, tapi menjadi kebutuhan, menjadi beban. Artinya beban itu menjadi tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Ini sangat penting kepada kita. Jadi bukan hanya kalau hanya khotbah ya saya buka Alkitab dan khotbah bisa. Tetapi di sini bukan itu yang diharapkan, tapi khotbah yang bisa dirasakan, khotbah yang bisa diamati, khotbah yang bisa merubah hidup. Itu yang menjadi beban, itu yang menjadi tanggung jawab. Karena Allah mengharapkan hal itu. Maka di sini dikatakan pada kita, bagaimana dengan kita? Apakah pelayanan yang ada dalam diri kita ini merupakan suatu hal yang penting? Kalau kita menganggap bahwa pelayanan itu penting, mari kita kerjakan bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Baik itu dihargai oleh orang atau tidak, itu urusannya kepada Tuhan. Baik itu dipuji oleh orang atau tidak, itu kita urusannya dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sangat-sangat dirindukan Allah. Tentunya juga yang diharapkan Tuhan sama dengan apa yang kita harapkan. Seperti tadi, kalau kita menganggap bahwa pelayanan itu penting, mesti kita mengharap pelayanan kita ini bertumbuh. Puji Tuhan, mulai setelah minggu bertambah. Saya rindu supaya minggu depan juga ada tambahan lagi. Nah tentunya bukan hanya itu saja, tetapi bagaimana beban kita terhadap pelayanan sekolah minggu, tanggung jawab kita sebagai pelayanan sekolah minggu. Bahkan ini belum muncul untuk pemuda remaja, kemudiannya mungkin masih dalam perintisan, tapi remajanya ini perlu kita kelola juga. Ini tanggung jawab kita semua. Ya. Mari kita doakan waktu yang tepat Tuhan akan pakai kita untuk mengelola pemuda remaja, ya, supaya lebih maju lagi. Ini bagaimana kita menganggap bahwa pelayanan itu penting, karena itu yang diharapkan kita, tentunya yang diharapkan oleh kita. Yang kedua dikatakan pada kita supaya kita menunjukkan pelayanan itu dilakukan dengan dibuktikan, ya. Artinya bukan hanya menganggap bahwa itu penting, tetapi mari kita buktikan. Seperti salah satu ujian yang mengatakan bahwa rukun cinta satu sama lain, ya. Jadi itu kata firman Tuhan katakan, rukun cinta satu sama lain itulah maunya Tuhan, rendah hati serta ramah tamah itulah maunya Tuhan. Sehingga apa kata? Tunjukkan, saksikan, Tuhan ingin buktinya. Jadi di situ bukan hanya kita lakukan saja, tetapi tunjukkan, buktikan, ya, karena Allah ingin tahu itu. Oleh karena itu saat ini kalau kita menganggap bahwa pelayanan itu penting, maka yang kedua, tunjukkanlah pelayanan itu kepada Tuhan. Buktikanlah itu kepada Tuhan bahwa inilah kesungguhan hati kami, inilah kerinduan kami, inilah beban kami untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di gereja ini. Itulah sebabnya dikatakan pada kita Bapak Ibu yang kita. Jadi di sini katakan, kalau di masa-masa sekarang ini ada saja yang beralasan, ya, ada saja yang berdalih, ya. Dikatakan yang ditemukan banyak orang, ya, yaitu oleh karena mereka mengatakan bahwa menganggap menghindari dari pelayanan itu, seolah tidak penting pelayanan itu, ya, sehingga mereka banyak alasan di dalam melayani Tuhan, tidak bisa menunjukkan, sehingga kata saya sedang sibuk, sehingga saya tidak sempat untuk melayani, ya, dan juga saya tidak ada waktu, atau nanti sajalah menunggu waktu yang tepat. Dikatakan kapan waktu yang tepat? Ada satu gambaran, sebuah keluarga kunjungi seorang pendeta, katakan, Pak Bu, ya kita datang ke gereja. Nanti saja Pak, karena anak saya masih kecil. Saya terlalu sibuk untuk mengurusi anak. Ya oke, kita doakan. Nah, setelah didoakan di situ, ya beberapa waktu yang lalu sudah kita datang, kemudian datang lagi. Gimana Pak Bu? Pak, ini pekerjaan saya baru ramai. Jadi maaf, ya, memang anak saya sudah besar, tapi
wah pekerjaan ini sudah ramai, nanti saja waktu yang tepat saya masih datang. Gitu. Ya akhirnya Tuhan katakan di situ lama-lama pekerjaan nggak begitu ramai. Pendeta datang lagi, gimana Bu? Ya, anak sudah besar, sekarang sudah tidak begitu sibuk karena walaupun ramai sudah punya tenaga dan sebagainya, ya, sehingga enggak ya nanti Pak, ya ini baru saya tata Pak. Ya. Kemudian setelah itu istrinya ngandut lagi, wah ini maaf Pak, istri saya mau melahirkan, jadi waktunya belum ada. Lah kapan waktunya bisa untuk beribadah pada Allah? Waktunya kapan untuk melayani Tuhan? Kalau kita hanya terus-menerus bergulir dengan keadaan-keadaan kita sendiri, ya, tidak ada waktu. Karena itu yang dikatakan banyak orang. Apa dikatakan waktunya kapan yang tepat? Kitalah yang bisa mengatur dan kita minta pada Tuhan. Maka Tuhan yang akan menolong kita. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak melayani. Kita harus mengambil keputusan untuk mengatakan bahwa pelayanan itu penting dan saya harus membuktikannya. Disitulah dikatakan pada kita. Ya. Jadi dikatakan pada kita jangan sampai pelayanan itu terpaksa, karena pelayanan itu merupakan suatu tanggung jawab. Pelayanan itu merupakan suatu harapan Allah. Pelayanan itu juga merupakan suatu harapan kita supaya gereja kita ini berkembang, gereja kita ini bertumbuh. Mungkin dalam benak pikiran kita masih banyak sekali yang akan kita kerjakan, tetapi bukan hanya sekedar pikiran, bukan sekedar rancangan, tetapi buktikanlah itu pelayanan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita menunggu waktu, akhirnya waktu akan terus berlalu. Tidak bisa waktu kembali lagi. Makanya saya harapkan kalau kita menganggap bahwa pelayanan penting, yang mempunyai rencana-rencana untuk mengembangkan gereja kita, laksanakanlah. Aturlah waktu yang baik. Berikanlah waktu untuk Tuhan. Maka Tuhan juga akan memberkati dalam hidup kita. Nah ini sebabnya dikatakan pada kita. Ya. Jadi hal ini sangat penting pada kita. Kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Hobi kita, aktivitas kita dunia ini kadang-kadang menghambat di dalam hidup kita. Tetapi korbankanlah waktu, kesenangan kita, tenaga kita, pekerjaan kita, ya, yang merasa berat itu kita serahkan pada Tuhan dan kita melayani Tuhan. Maka Tuhan juga akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Nah ini sebabnya. Jadi kadang-kadang saya juga katakan, kadang-kadang tidak ada waktu untuk mempersiapkan diri dalam khotbah, mempersiapkan diri dalam pengajaran. Kadang-kadang seolah tidak ada waktu. Karena apa? Waktu dipakai yang lain. Nah inilah sebabnya. Oleh karena itu mari kita fokuskan diri untuk mengorbankan semua demi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai pengikut Kristus seharusnya kita memiliki hati yang terbeban, hati yang bertanggung jawab, ya. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan, ya. Itulah katakan kepada kita. Karena firman Tuhan pun katakan kepada kita, baik waktunya maupun tidak baik waktunya, beritakanlah firman Allah. Karena disitulah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Allah tahu apa yang kita perbuat di dalam hidup kita. Terus sebabnya dikatakan kita harus memiliki hati terbeban untuk melayani, baik melayani sesama kita, lebih-lebih melayani Tuhan di dalam hidup kita. Ini sebabnya. Mengapa? Pertanyaan mengapa? Kita harus melayani sesama kita, artinya sesama orang yang hidup di dunia ini. Sehingga kadang-kadang pelayanan itu tidak seimbang, tidak bisa melayani. Ya. Itu adalah orang yang kadang-kadang menyakiti hati saya, tidak usah ada pelayanan. Tetapi Allah inginkan melayanilah sesama. Seperti pada waktu ada orang yang turun dari diriku, dirampok, tidak tahu tentunya ya, tahu ya, dirampok, disakiti, rampas hartanya. Akhirnya orang satu datang, kasihan ya, lewat saja. Ya, ahli Taurat yang hafal dengan ayat-ayat Alkitab katakan kasihan yang lewat saja. Tapi orang Samaria datang, rasa kasihan bahwa itu walaupun musuhnya dirawat, dibawa ke tempat tabib supaya rawat dan diberikan uang. Nanti kalau kurang saya tambahin lagi.
Sehingga Tuhan Yesus katakan, siapakah sesama kita? Dan inilah sebabnya. Jadi mari kita melayani siapa saja sesama kita, baik orang Kristen maupun non Kristen, baik yang membenci maupun mengasihi, semuanya kita layani di dalam hidup kita. Bahkan di situ juga dikatakan pada kita, terlebih melayani Tuhan. Artinya pekerjaan Tuhan harus sungguh-sungguh. Kalau saya dipercaya Tuhan, beban saya gereja ini sebagai pendeta, saya terbeban untuk merindukan semua jemaat menghasilkan saya dalam pelayanan. Ini sebabnya mempunyai kerinduan dalam pelayanan, sehingga merasa tidak terpaksa dengan hati sendiri. Pak, saya ingin melayani dengan bidang ini, monggo, saya selalu rindu, karena inilah yang akan menghasilkan Tuhan. Pak, saya rindu melayani dalam bidang ini, monggo, saya doakan supaya itu benar-benar bertumbuh. Ini yang harus kita kerjakan bersama, karena saya sadar tanpa kerjasama kita semua, gereja ini tidak akan bertumbuh, gereja ini tidak akan berkembang, gereja ini tidak akan menghasilkan buah. Karena buah roh itu ada 9 karakter dan juga tambah 1, yaitu buah jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Itu yang harus dimiliki kita sebagai orang percaya. Ya, buah 9 itu hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan diri sendiri. Sehingga 9 buah roh itu dibagi menjadi 3 bagian. Hubungan kita dengan Tuhan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Apakah benar-benar dalam kita beribadah pada Allah menghasilkan buah ibadah kita? Hubungan kita dengan sesama, ya. Selanjutnya di situ katakan ketiganya, hubungan kita dengan diri